Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala. Wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum.
fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardh alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qurnan akharin fa'ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qurnan akharin mimati kanubata ikhfa ditanula ahlaknahum fa'ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qurnan akharin Mengawani itu bismillah kedua telu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh
ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna min qablihim min qurnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qurnan akharin. Surah Al-An'am. Al-An'am artinya hewan ternak. Hewan ternak dijelaskan di surat Al-An'am ini ada 4, minal ibilith nain wa minal baqarith nain minal dha'nith nain wa minal ma'zith nain. Kambing, domba, sapi dan unta. Di kudama tidak termasuk Al-An'am. Keledai tidak, hayam tidak ya. Nanti kaitannya dengan syariat kurban. Syariat kurban itu Al-An'am. Dan yang sering dijadikan sumber kekayaan ya Al-An'am itu wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Hari Bung Harti nu hayam hese ya gambling. Tapi kalau dari ternak kambing, unta, sapi, domba tuh bisa dijadikan andalan. Surat Al-An'am ini dinamai Al-An'am karena sering dijadikan sebagai sesajen, termasuk tradisi tumbal ya. Dan itu sudah mengakar di tradisi jahiliyah. Sudah pernah saya tulis dulu ya tentang riwayat Amr bin Zaid bin Nufail ya, yang sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi itu sudah menentang tentang tradisi Al-An'am ini. Hadhil an'am khalaqahallah. Ini Al-An'am itu diciptakan oleh Allah. Kenapa kalian mempersembahkannya kepada selain Allah? Dan Nabi SAW pun banyak mengkritik tradisi Al-An'am yang ada di jahiliyah pada masa itu. Jadi ini visi surat ini mengoreksi, menolak semua tradisi-tradisi persembahan sesajen yang saat ini juga masih ada, bahkan dijadikan khazanah kebudayaan nasional cenah gitu.
resmi aya anggarana ti desa ngaranna panen raya teh sedekah laut, sedekah bumi, sedekah ka bumi, sedekah maka fakir miskin, sedekah laut itu sampai dijadikan tradisi ya. Ada anggarannya dari bupati bahkan. Surat Al-An'am turun di Makkah dalam satu malam sekaligus 165 ayat dan Nabi hafal ya mukjizat. Urang mah teu boga mukjizat mantak teu apal-apal. Komo kudu langsung nalar 165 ayat. Diiringi oleh 70.000 malaikat yang mengawal sekitarnya bitasbih. Ibnu Abbas menjelaskan nazalat suratul An'am bi Makkah lailan jumlatan haulaha sab'una alfi malakin yaj'aruna haulaha bitasbih. Dan Nabi SAW ketika turun surat Al-An'am ini terus membaca Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, karena para malaikat pun ketika surat ini diturunkan ke Nabi, dibacakan ke Nabi sebanyak 165 ayat, ya meureun 2 jaman lah ya, 165 1 jam lah ya kurang lebih, kan patokannya 1 juz 140-an, ini 165 1 jam kurang lebih. Tuh ketika dibacakan itu Nabi bertasbih Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Malaikat juga sama. Asma binti Yazid menceritakan ketika turun surat Al-An'am kepada Nabi sekaligus di Makkah, wa ana akhidatun bizimami naqati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang memegang tali unta Nabi, tali kendali. Tali kendali teh naon bahasa Sunda nanya tali kendali. Tah eta lah. In kadat min taqliha litaksura idamun naqah. Sungguh hampir tulang unta patah saking beratnya. Kita unta tehnya peperakat gitu saking merasa berat. Hampir-hampir kata Asma binti Yazid yang menyaksikan surat Al-An'am ini turun, hampir-hampir siga nu dek terpotong tulang unta, kaki unta Nabi SAW. Dan ini yang disebutkan dalam surat At-Takwir, dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Karena memang ketika malaikat menerima wahyu Allah itu semuanya pingsan ya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Yang pertama kali bangkit itu Jibril. Dan oleh karena itu malaikat Jibril yang diamanahi dengan wahyu, berat wahyu. Makanya kata Allah seandainya diturunkan ke atas gunung batu teh remuk saking beratnya ya. Dan betapa heuras pisan hati urang ya, diturunkeun Al-Qur'an berat gitu jongjon we kalem gitu. Makanya kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila ya, karena untuk qaulan tsaqila firman Allah yang berat memahaminya, berat untuk menghayatinya. Cara satu-satunya yang bisa dilakukan untuk merasakan betapa berbobotnya Al-Quran itu hudang tipeuting, baca tartil, sholat nelila. Kalau itu tidak diamalkan muaka rasa beratnya. Kenapa Nabi merasakan berat
Iya, karena Nabi mah tukang sholat penting, tukang tartil Al-Quran, makanya terasa berat. Ari urang mah da hatena heuras teuing, jadi teu karasa we jongjon. Komo tengah penting, akhir penting keur mujana tibra. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sudah sering dibahas. Beda antara alhamdu dan al-madhu. Alhamdu itu pujian yang memang dipuji itu layak dipuji. Meskipun yang dipuji itu tidak ada hubungan apapun dengan kita. Saya muji Mas Dwi misalkan karena memang Mas Dwi layak pujian. Meskipun Mas Dwi nggak kenal ke saya, kok mosok mereka saya matara sing sumpah. Tapi tetap dipuji. Terlepas dari apakah memberikan yang baik atau yang jelek, tetap adanya sesuatu yang jelek dari Mas Dwi tidak mengurangi kehebatan Mas Dwi. Gitu. Itu alhamdulillah. Kalau al-madhu mah memuji seseorang bukan karena jasa dia. Contoh, Mas Dwi ganteng, memang menang Mas Dwi ganteng, lain menang Allah. Cenah meni pinter, memang seseorang pinter dengan sendirinya, itu anugerah ti Allah. Bungar, kaya itu bukan prestasi dirinya tapi anugerah dari Allah. Jadi al-madhu itu bukan pujian yang sebenarnya, pujian kamuflase. Kalau alhamdulillah itu pujian yang sebenarnya. Alhamdulillah itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Karena Allah tidak ada kurangnya, karena Allah tidak ada cacatnya, terlepas dari apakah dia sedang memberikan yang baik atau sedang menguji dengan yang jelek, tetap alhamdulillah. Makanya kata Allah kepada malaikat ketika malaikat lapor, saya sudah mencabut nyawa anaknya. Betul kamu sudah mencabut nyawa kekasih hatinya? Sudah. Apa yang dia ucapkan? Dia istarja'a wa hamida. Dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kata Allah ke malaikat, ibnu lahu bunyanan wa sammu lahu baital habdi. Buatkan buat dia kastil, istana di surga, dan nama istana itu istana alhamdu. Padahal keur menang musibah. Makanya di atas sabar itu adalah syukur. Kalau kita dapat kesusahan, sabar, itu masih level bawah. Kalau kita dapat kesusahan, syukur, nah itu level atas. Sudah menghayati alhamdulillahi rabbil alamin. Mau kita sedang nikmat, mau sedang musibah, Allah mah tetap alhamdulillah. Urang mah alhamdulillah teh lamun Persib menang, mun Persib eleh, wah innalillah. Sumpah serapah keluar. Kenapa alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'alal zulumati wan nur, yang telah menjadikan gelap dan terang. Gelap dan terang ini membuat kita bisa istirahat, jelas waktu. Sok coba Bapak hidup di kutub utara, tong lila sabulan liur, karena terang terus. Kayak usumna 6 bulan berikutnya gelap terus. Makanya nggak ada kehidupan di kutub utara dan di kutub selatan, susah, nggak mungkin hidup.
karena nggak stabil, nggak bergantian antara terang dan gelapnya. Susah ngatur waktu tidurnya, susah ngatur waktu beraktivitasnya. Kalau terang terus dehidrasi, gelap terus kabulusan, ya, tiris. Kalau gelap terus makanya nggak bisa ada kehidupan. Terlepas dari kita miskin, kaya, sehat, sakit, ini semuanya sudah Allah anugerahkan, makanya Allah tetap terpuji. Mau kita miskin, kita hidup di bumi Allah, kita hidup di bawah langit Allah. Mau kita susah, tetap Allah menciptakan cahaya dan gelap. Bayangkan sabeunghar-beungharna Bapa hirup di kutub utara moal bisa. Makanya Allah alhamdulillah rabbil alamin. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir bi rabbihim, kepada Rabb mereka, ya'dilun. Adlun itu membuat tandingan. Kenapa disebut adil? Karena seimbang di sini dan di sini, gitu ya, disebutnya adil. Tapi aneh orang kafir malah membuat tandingan kepada Allah. Ya tadi teh sesajen, sedekah laut, sedekah bumi kepada selain Allah. Huwallazi khalaqakum min tinin, dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Terlepas dari kita miskin, kaya, susah, senang, kita sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Untung teu dijadikeun beurit oge. Makanya jangan pernah lepas pujian kepada Allah. Allah itu tetap terpuji. Tsumma qada ajala, kemudian menentukan ajalnya. Wa ajalum musamman indahu, sedangkan ajal yang sudah ditentukan tetap ada di sisinya. Ini nanti dibahas di dalam surat Ar-Ra'd, juga dibahas dalam surat Nuh. Ajal itu ada dua, ajal biasa dan ajal musamma. Ajal biasa itu bisa mundur, bisa maju, tergantung amal soleh. Ajal biasa itu termasuk rizki, bisa cukup, bisa kurang, tergantung amal soleh. Tapi ada juga ajal musamma. Ajal musamma ini batas atas dan batas bawah. Misalkan si A karena solih maka rizkinya ngalir terus. Tapi sangalir-ngalirna rizki si A mual sangagebrona Erick Thohir jeung Sandiaga Uno gitu. Itu mah ajalun musamma. Teu bisa ngalawihan batas eta. Disebut usia ada batas atasnya, tapi juga ada batas bawahnya. Kalau dia amal solihnya banyak, maka diakhirkan ajalnya. Tapi kalau loba dosa dikancangkeun teh mautna. Meski demikian, diakhirkan ajalnya pun moal leuwih ti 200 tahun. Tetap ada ajalum musamma. Maka dari itu kata Allah di surat Ar-Ra'd, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi ajal yang Allah tetapkan tuh bisa Allah hapus, bisa Allah tetapkan. Misalkan ya, Mas Dwi Dewe kerja di artis, ditetapkan oleh Allah umurnya sampai 40. Nah itu bisa mundur Mas jadi 50, jadi 60 kalau rajin soleh. Tapi ajal musamanya misalkan tetap di 70, nggak bisa lebih. Kulantaran Mas Dwi teh ngedaul ya ibadahna, wah kancangkeun 30 maut ya Mas. Itu bisa begitu ya. Termasuk rezeki juga demikian ya. Maka dari itu kata Allah di surat Nuh
anittaqullaha wattaquhu wati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalim musamma. Kalau kita bertakwa taat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita dan mengakhirkan kita ke ajal yang maksimal, ya, ke ajal yang maksimal. Tapi memang wa ajalul musamman indahu, urang teu apa ajalul musamman teh, jangan juga cepat menyimpulkan. Wah, ini ada jamaah soleh umur 30 geus maut berarti loba dosa. Tidak juga. Siapa tahu memang ajal musamanya usia 30 tahun. Kalau memang soleh itu. Tapi kalau kita menyimpulkan yang jelas-jelas banyak dosanya, tereh mautna disiksa nya ku Allah Subhanahu, nah itu boleh menyimpulkan seperti itu, hanya untuk muhasabah diri sendiri, bukan untuk melaknat orang lain. Maka dari itu kata Nabi Nuh kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kata Usramat Najib di Cianjur, mun keur halodo teh sok mararaca eta. Karena kan Cianjur mah butuh air hujan buat sawah. Beas Cianjur kan mahal. Istaghfiru rabbakum didadongkeun di masjid teh. Al istighfar karob aranjeun innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Allah nanti akan mengirimkan air hujan yang berturut-turut. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan meluaskan harta dan anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nanti kebun-kebunnya subur, air sungainya cukup. Kunaon da teh? Kulantaran loba istighfar. Ini nyambung. Itu kalau kurang istighfarnya, nah ininya enggak lancar. Tapi meskipun selancar-lancarnya hujan, selancar-lancarnya rizki, kebun, buah-buahan, tetap ada ajalul musamma. Kalau memang cek Allah mual, ya mual ngaluwihan Sandiaga Uno nya mual. Tapi yang penting dari istighfar itu membuat rezeki kita lancar. Tuh ajal itu ada dua. Ya. Summa antum tamtarun, tapi kemudian kalian meragukannya. Ini gara-gara liberalisme ya. Anak-anak kita diajar ekonomi, geografi, liberal, pokoknya mah eksak we. 1 tambah 1 2, 2 dikurangi hiji. Jadi kenapa tambah jadi 2? Lantaran aya hiji. Kunaon jadi kurang? Lantaran dikurangan. Karena Allah menghendaki lah cenah teh ilmiah. Ini begini karena rajin sholatnya lah teu kaharti. Dan kita meragukan bahwa lancar rizki, sehat dan sebagainya. Naon kaitannya amal saya cenah sholat ge loba anu carilaka anu garering. Iya kan masalahnya kita enggak tahu antara ajal yang biasa dan ajalum musamma. Tapi harus jadi pedoman bahwa itu memang demikian. Mun urang geuringan wae terus susah wae kade tah. Loba dosa eta teh nu can istighfaran, malah tuluy we dikukut. Dan jangan pernah kita meragukan hal ini jika orang kafir wae. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Maknanya pasti bukan berarti Allah banyak. Maknanya yang pertama, Allah itu di langit sebagai Allah, di bumi sebagai Allah. Yang kedua, Allah itu tahu yang ada di langit dan ada di bumi. Kalau Allah di langit ada, di bumi ada, tuh lo bagus di Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, makanya kesananya Allah tahu rahasia kalian yang nyata di antara kalian. Wa ya'lamu ma taksibun, dan tahu yang kalian usahakan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, tapi tidak datang kepada mereka satu ayat pun
dari ayat-ayat Rabb mereka illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling darinya. Ayat naon ya teh? Ayat Al-Qur'an, tara dikaji, tara ngaji, tara dibaca, termasuk ayat-ayat yang tadi kita jelaskan di alam semesta. Kita hanya ragu saja, seakan-akan segala sesuatunya hanya berjalan eksakta, saintis. Faqad kadzdzabu bil haq, maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ini dampaknya ngaji tara kanu ayat-ayat Allah hare-hare, maka nangan dudunya we wungkul. Fasaufa ya'tihim, maka kelak akan datang kepada mereka amba'u, berita-berita makanu bi yastaziun, yang mereka permainkan. Apa? Rizki lancar ku ngaji. Wah, cen. Pak Ustaz cenah di dieu mah abdi ngajak ngaji ka jamaah di komplek teh. Lah cenah sok ngararaji ge. Teu kaharti ning raripu we cenah hirupna gitu. Ini yang mereka jadikan permainan, jadikan bahan gunjingan, nanti terasa. Kapan? Fasaufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim, dan seterusnya. Alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan kam ahlakna min qablihim, betapa banyaknya kami binasakan sebelum mereka min qarnin, satu generasi. Tah buktina sagagagana Firaun, sagagagana kaum Tsamud, kaum Ad, ketika mereka membangkang dibinasakan oleh Allah. Makannahum, kami menempatkan mereka fil ardi, di bumi, malam numakkil lakum, yang tidak kami tempatkan kalian yang sama. Maksudnya kedudukan mereka lebih hebat, lebih sejahtera dibanding orang-orang Quraisy. Yunani, Romawi, Mesopotamia, wah tinggal ngaran Yunani jadi negara gagal ayeuna. Cenah loba nu palalintar di Yunani. Warsalna sama alaihim midrara, kami kirimkan air hujan kepada mereka berturut-turut sepanjang tahun. Di Saudi mah hujan sepanjang tahun. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka sepanjang tahun. Saatna enggak pernah kekurangan air. Fahlaknahum bidzunubihim, tapi kami berkuasa untuk membinasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Nah ini catat, tong ragu orang meloba dosa binasa, dipercepat ajalnya. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami jadikan lagi sesudah mereka generasi yang baru. Generasi yang baru nak kitu dibinasakeun deui. Kaum Quraisy yang sangat jaya untuk ukuran Saudi Arabia binasa. Timimiti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Mu'ayth, enggak tersisa. Cuma Abu Sufyan unggul kaburu tobat. Apalagi ya orang-orang di Indonesia yang tidak terlalu gagah seperti orang-orang Arab Quraisy, sangat mudah bagi Allah buat membinasakan mereka. Dan ini seharusnya cukup menjadi ayat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.